sopir angkot yang mau saya berkata Luit, dan semua orang datang ke angkot karena saya di sana. Jadi ibu yang bagian panggil-panggil. Udah malam ini matanya harus dibesarin nih. Nah malam ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Sarah. Karena Ibu Sarah ini bapaknya sudah saya wawancarai dan Ibu Sarah juga pernah saya wawancarai sedikit waktu saya lagi pertunjukan di Melbourne. Nah malam ini kita mau nanya-nanya sama Bu Sarah tentang perjalanannya terkait dengan hubungan beliau terkoneksi dengan Indonesia. Yuk kita tanya yuk. Saya di rumah Bu Sarah nih, cantik banget rumahnya. Halo. Bu Sarah. Malam. Ibu umur berapa ke Indonesia? Umur 4,5 ke Indonesia. Jadi mulai sekolah di Indonesia, sekolah dasar di sekolah internasional yang di Bandung. Jadi umur 4 tahun setengah ibu ke Indonesia itu karena ikut orang tua? Iya. Bapak dosen, ibu perawat, dan saya anak nakal yang di kampung. Nah, jadi orang tua ke Indonesia di daerah mana, Bu? Di Bandung. Jadi di kota Bandungnya? Iya. Ya. Oh, oke. Jawa Barat. Nah, kan umur kecil, Bu. Iya. Waktu itu pasti Ibu belum bisa bahasa Indonesia dong? Iya, semua keluarga belum bisa bahasa Indonesia. Jadi ibu dan bapak kedua-duanya juga nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi semua keluarga saya pergi ke sekolah untuk belajar bahasa Indonesia. Bapak dan ibu mereka kurang baik dengan ucapan. Pengucapannya. Iya. Jadi, ya. Tapi ibu sendiri pergi belajar juga umur 4 tahun setengah. Tapi belajar lebih banyak mungkin di kampung dan dengan teman-teman orang Indonesia. Belajar. Oh, di mana ibu tinggal? Iya. Oh. Iya. Nah, tapi banyak juga nggak orang-orang di daerah ibu tinggal itu yang ngomong bahasa Sunda sama ibu? Iya, pasti. Jadi- Sakedik. Jadi ibu bisa juga. Mang. Jadi ibu bisa 2 bahasa langsung. Oh, hanya sedikit dalam bahasa Sunda. Hanya Nami Nasaha, Nami Abdi Sarah. Oh, artinya tapi ibu sering dengar. Sering. Cuman mungkin tidak mengucapkannya menjadi bahasa yang bisa digunakan tidak begitu banyak. Nah, sampai umur berapa, Bu? Sampai umur 11 tinggal di Indonesia, ya. Wow. Jadi mungkin semua sekolah dasar di sana. Lalu waktu pindah lagi ke Australia, pindah ke Bendigo. Dan di sana belajar terus, tapi belajar di sekolah Australia dan guru saya, bapak saya. Jadi harus belajar bahasa Indonesia dari dia. Oh, Lalu waktu pergi ke universitas belajar terus. Oke. Nah, Bu, dari umur 4 tahun setengah, kenangan sampai 11 tahun ya, kenangan apa yang ibu masih ingat di Indonesia? Oh, ingat banyak sekali. Saya tidak ingat apa saja sebelum 4 tahun. Jadi tidak ingat masa kecil. Iya, hanya ingat Indonesia yang pertama. Banyak sekali. Saya ada ada job. Apa job? Pekerjaan. Ada pekerjaan waktu 7 pergi ke angkot dan ada satu sopir angkot yang mau saya berkata Luit, dan semua orang datang ke angkot karena saya di sana. Jadi ibu yang bagian panggil-panggil untuk mau angkot ini pergi kemana? Iya. Dan ibu dikasih uang? Iya, kasih uang. Tapi bapak dan ibu belum tahu ada pekerjaan. Jadi harus beli di warung, beli oleh-oleh untuk saya, makan dulu, dan lalu pergi pulang. Jadi ada supir angkot yang minta ibu supaya menjadi, kalau kami bilang itu menjadi kondektur. Iya. Yang panggil nama daerahnya apa, Bu, namanya? Luit. Ibu ngerti nggak tahu waktu itu? Ya ngerti, ya. Mungkin sedikit nakal karena ngerti, tapi tidak memberitahu bapak dan ibu.
Ada orang di kampung kami yang memberitahu mereka, kau Ibu Sarah diangkut tiap hari. Pulang sekolah dia jadi kondektur. Ya, mereka pikir karena saya selalu ngomong dengan orang-orang di kampung, jadi mereka pikir saya jalan pelan sekali pulang ngomong dengan teman-teman, ngobrol dengan teman-teman di mana saja, tapi sebenarnya kerja pulang sekolah jadi kondektur, manggil orang untuk naik. Iya. Nah, tapi kan ibu semakin dewasa lah, pada umur 10-11. Bu, tapi waktu kecil ibu ada teringat nggak game permainan anak-anak di masa ibu di sana? Iya, congklak. Main congklak di sana. Iya, main congklak. Tapi bukan yang yang mereka bikin sendiri congklak. Oh, oke. Dengan batu kecil seperti itu. Mereka bikin sendiri. Sudah lupa nama, tapi dengan karet. Stick, ya karet. Dengan karet. Mereka bikin seperti itu, ya. Dan kadang-kadang dengan karet dan newspaper. Oh, koran? Ya, dengan koran dan karet. Mereka bikin bola untuk sepak bola. Untuk sepak bola. Ya, tapi sakit kaki kalau. Jadi ibu menikmati masa-masa seperti itu ya, Bu. Dan kalau malam hari biasanya aktivitasnya apa, Bu? Kan anak Indonesia mainnya malam-malam. Main malam-malam, main apa saja. Pergi sepeda, ada sepeda. Pergi jalan-jalan. Saya ada kucing, sering ada kucing, tapi bukan kucing saya, kucing di mana-mana saya ambil bawa pulang. Yeah. Nah, ibu ini kan pengalaman banyak, tentu pasti punya banyak teman di Indonesia, ibu. Yeah. Nah, ada nggak pengalaman bersama teman yang hari ini teringat, wah saya pernah jatuh di sini bersama yang ini gitu? Waktu kecil, saya baru ingat ini karena sudah sering pernah kembali ke Indonesia untuk visit teman-teman di sana, mengunjungi teman-teman. Jadi kemarin 2019 mengunjungi Bandung dan ada orang di sana yang security di samping kami, dan dia berkata, Ibu Sarah, saya masih ingat waktu kecil naik ke atas rumah dengan security dan gardener. Ya, tukang kebun yang di samping, dan di samping ada rumah yang besar. Kami ada rumah yang cukup kecil. Jadi naik ke atas rumah kami dan ada fireworks, sudah lupa. Kembang api, ada kembang api dan sering terus terbang kembang api dengan security dan tukang kebun, dan kadang-kadang kembang api itu ke pohon di sana dan tukang kebun harus lari, harus matikan. Oh, ibu main kembang api? Iya. Dengan security dan tukang. Iya. Nakal. Iya. Nah, tapi menyenangkan. Ya, pasti kenangan yang indah. Tapi Bu, setelah kembali ke Australia, ada masalah nggak? Mungkin kan merasa besar. Kan mungkin ibu, maaf ya saya bilang, mungkin waktu itu ibu merasa ibu orang Indonesia mungkin. Iya, seperti aku orang Sunda dengan penyakit kulit dan Pinocchio. Jadi seperti bingung ya. Iya, bingung. Iya, pasti kan masih kecil. Iya. Jadi merasa, saya orang Indonesia, kenapa harus pulang ke Australia yang mungkin ibu juga nggak ingat. Iya, dan sedih sekali waktu keluarga saya harus pindah ke Australia karena saya anak keempat, ada 3 kakak perempuan. Jadi sudah satu kakak perempuan saya sudah kembali ke Australia untuk kuliah? SMA. Oh, oke. SMA 2 dan 3 harus di Australia untuk kuliah ke Universitas Australia. Oke. Jadi dia sudah pulang dan kakak perempuan kedua sekarang akan pulang. Jadi bapak dan ibu saya berkata,
sulit kalau ada 2 anak di Australia, 2 anak di Indonesia, sulit sekali. Jadi harus pulang. Tapi saya nangis terus dan marah sama orang Australia yang bingung karena saya seperti saya dari Indonesia dan mereka berkata, oh tidak kelihatan seperti orang Indonesia. Jadi saya marah terus. Waktu awal-awal di Australia, karena pasti kan merasa enggak, saya orang Indonesia kok. Enggak, kamu bukan orang Indonesia. Nah, Bu, awal-awal di Australia, apa yang Ibu rasakan selain yang merasa Ibu orang Indonesia? Merasa seperti orang Australia, nggak tahu bagaimana bicara ini dalam bahasa Indonesia, tapi narrow-minded. Mereka perlu lihat semua dunia dengan lebih banyak perspektif. Dan merasa seperti waktu 11 merasa seperti, aduh, saya harus mengajar orang Australia tentang Indonesia, tentang dunia, tentang orang yang beda. Yang orang yang beda bukan aneh, bukan jadi karena apalagi Ibu pindahnya ke Bendigo ya Bu ya. Waktu itu mungkin katakanlah Bendigo itu di mayoritasnya monoculture. Hanya satu budaya, satu bahasa. Jadi ketika ada orang yang datang dari tempat yang lain, mereka bingung. Dan maka Ibu muncul pikiran-pikiran itu ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, kapan Ibu berpikir yang seperti Ibu bilang, kayaknya saya mau mengajarkan orang-orang ini tentang Indonesia? Kapan Ibu serius berpikir tentang itu? Mungkin waktu 15 tahun. Bapak dan Ibu saya sering membawa kami kembali ke Indonesia, kalau kembali untuk liburan atau dengan rombongan teman-teman. Jadi mereka bisa melihat Indonesia, melihat orang Indonesia yang ramah sekali, seperti itu. Jadi waktu 15 liburan di Indonesia, kami pergi ke sekolah. Dan di sekolah itu ada banyak anak-anak yang saya pikir mungkin saya mau mengajar di Indonesia. Lalu belajar terus dan belajar menjadi guru. Tapi waktu menjadi guru di Australia, saya pikir mungkin lebih bagus kalau saya mengajar di Australia dan mengajar tentang orang Indonesia dan kasih perspektif dari orang Australia kepada orang Australia tentang Indonesia yang lebih komplit tentang Indonesia, karena saya bukan orang Australia yang tipikal yang belajar bahasa Indonesia di sekolah dan di universitas. Saya belajar di jalan lah, waktu Ibu kecil. Nah, lalu Ibu kuliah di mana? Di Deakin University. Dan waktu di sana ada program pertukaran di Universitas Islam Negeri. Jadi tinggal di Malang untuk 3 bulan waktu 20. Oh, jadi waktu kuliah di Deakin Ibu ngambil program pertukaran mahasiswa? Sempat ke Malang? Itu pertama kali Ibu ke Malang selain Bandung? Saya kira mungkin sudah pernah ke Malang dengan keluarga, tapi pertama kali tinggal di Malang untuk 3 bulan. Untuk mahasiswa. Nah, apa yang Ibu dapat di sana? Kan Ibu maksudnya apalagi pertukarannya di sekolah di Universitas Muslim ya? Iya. Tapi saya bukan agama Muslim, tapi kalau akhir minggu kami pergi dan pergi ke tempat-tempat dan belajar lebih banyak di sana tentang budaya, tentang bahasa dan budaya. Jadi belajar banyak yang bahasa, tapi budaya juga penting ya. Jadi belajar seperti apa saja, pergi kemana-mana. Nah, setelah tamat, Ibu pertama sekali menjadi guru bahasa Indonesia di mana, Bu? Pertama menjadi guru SD saja. Jadi guru 2 atau 3 tahun guru kelas 1 dan 2
biasa, yang umum. Itu saja. Tapi sesudah 2 tahun di kelas umum, teman saya yang guru bahasa Indonesia di sekolah berkata dia mau saya menjadi guru. Jadi di Essex Heights saya menjadi guru bahasa Indonesia di sana. Mungkin untuk 4 tahun. Tantangan apa? Kan Ibu ingin mengajarkan tentang Indonesia, bahasa Indonesia kepada orang Australia. Perspektif orang Australia bahwa Indonesia, dan saya merasa seperti saya harus mengajar mereka bahwa bahasa Indonesia dan budaya Indonesia penting sekali belajar dan paham tentang budaya dan bahasa Indonesia, dan tentang bahwa Indonesia bukan bisa berkata Indonesia, ya saya tahu Indonesia itu satu budaya, itu satu bahasa seperti itu. Indonesia seperti apa? Banyak budaya, banyak bahasa. Banyak sekali. Jadi selalu belajar. Ada orang yang sering bertanya kepada saya, sudah lancar dalam bahasa Indonesia, dan saya sering berkata, belum, masih perlu belajar banyak sekali bahasa Indonesia, masih perlu belajar tentang budaya Indonesia. Jadi seperti dalam kalau guru apa saja, mereka berkata lifelong learner. Jadi saya merasa seperti mengajar orang Australia, mengajar sekolah, mengajar pemerintah Australia, bahwa kami orang Australia harus menjadi lifelong learner tentang Indonesia. Terus belajar tentang Indonesia, karena memang seperti Ibu bilang banyak dan beragam. Datang ke ke Aceh beda, datang ke Papua beda, datang ke Bali beda, atau datang ke Jawa juga beda. Nah, Bu, sekarang kalau Ibu masih menjadi guru bahasa Indonesia sekarang? Sekarang sudah ada anak yang kecil, jadi saya ada dua anak. Ya, tapi di antara kedua-duanya saya jadi mereka 4 dan 2,5. Jadi di antara itu saya mengajar di sekolah, mengajar kelas prep sampai SMP 3. Oke. Jadi dari TK sampai kelas 9. Iya. Ibu Jadi mengajar itu dalam bahasa Indonesia. Jadi artinya sekarang ini setengah sebagai ibu, setengah sebagai guru bahasa Indonesia. Dan guru macam-macam. Apa saja. Artinya sebagai guru kelas juga secara umum. Nah, apa yang Ibu kangenin di Indonesia? Rindu apa? Kangen, rindu. Martabak manis, mungkin banyak makanan, rendang yang asli. Suami saya dan saya pergi ke Sumatera pada 2019 karena dia paling suka rendang, tapi yang pedas sekali. Jadi harus pergi ke Sumatera, pergi langsung ke Padang, tapi rendang itu cukup bagus tapi belum yang sempurna. Pergi ke Bukit Tinggi itu sempurna. Di lokal. Jadi Ibu mau coba rendang dan Ibu pergi ke Bukit Tinggi makan untuk rendang. Rendang saja. Ada yang lain nggak yang Ibu pergi khusus mau makan apa waktu Ibu di Indonesia? Apalagi sate di Jakarta, di kaki 5 di Jakarta. Yang didorong gitu, Bu? Yang itu apa lagi? Soto ayam. Enak sekali soto ayam di Bandung. Di Bandung. Nah, Ibu pernah nggak momen, kan pasti udah pernah, berlebaran di Bandung? Karena kan di tempat Ibu tinggal itu mayoritas Muslim kan? Iya. Nah, gimana suasana lebaran yang Ibu tangkap, yang Ibu ingat? Yang saya ingat waktu mungkin 5 tahun. Jadi ingat yang mungkin sedikit aneh.
Tapi saya ingat ada kambing yang lucu sekali. Saya suka kambing, sering berkata halo kambing setiap hari. Lalu sebelum beberapa minggu kambing itu tidak di sana lagi. Lalu di jalan ada darah di mana-mana dan saya menangis terus karena kambing itu dipotong. Ya, dipotong. Oh, itu berarti itu Bu, itu lebaran haji. Waktu orang potong kambing. Tapi waktu lebaran Idul Fitri, waktu setelah puasa, Ibu ada ingat nggak? Oh ya, makanan, masyarakat, apa saja seperti itu. Ada orang yang, kalau saya nggak tahu, saya di Bandung kan, tapi kalau di kampung saya orang kalau datang ke rumah orang bertamu, datang ke rumah orang dikasih duit, Ibu ingat nggak? Ingat lebih banyak apa makanan? Makanan ya. Iya. Jadi mainan, baju baru ada nggak? Ibu pakai baju baru juga nggak waktu Lebaran? Pasti, ya. Pakai apa? Kebaya? Apa? Iya, kebaya. Oh, jadi waktu Lebaran orang tua Ibu juga pakai ini Bu, baju baru gitu karena pergi kemana-mana. Iya. Nah, orang tua Ibu juga pernah menjadi seperti tokoh masyarakat ya Bu? Oh ya, papa saya. Artinya menjadi seperti apa, orang yang dihormati di kampung itu. Iya, tapi saya hanya ingat dia ada apa, stick. Saya ingat dia ada stick dan ada pole. Setiap malam kalau dengar dong dong dong, mereka jalan-jalan dan memberitahu kami mereka apa keliling. Iya, keliling. Oh, ronda, dia jaga malam. Iya. Untuk apa Bu? Nggak tahu. Dan jaga malam supaya kampung. Supaya saya bukan pergi ke angkot lagi. Mungkin supaya Bu, saya pikir mungkin supaya jangan ada maling di kampung atau ada orang jahat yang mau masuk kampung. Tapi atau mereka ada anak nakal yang pergi ke angkot. Tapi mereka pukul tung. Itu seperti jam, maksud Ibu? Kalau jam 12 dipukul 12 kali. Masih ingat? Enggak ingat. Ya. Ingat yang aneh ya. Bu, ada yang Ibu ingin sampaikan nggak tentang hubungan Indonesia dan Australia dan pentingnya bahasa Indonesia untuk Australia? Oh, banyak sekali. Just kami harus mengajar lebih banyak antara negara-negara dan mengajar bahwa kalau beda tidak bukan masalah ya. Bisa apa, saya ada favorite quote tapi nggak tahu bahasa Indonesia. Ibu boleh bilang, saya terjemahkan. You don't have to compromise your convictions to be compassionate. Oh, Ibu Sarah, makasih banyak Bu. Ini sebenarnya saya kasih tahu ke kawan-kawan ini waktu tidur anaknya udah tidur. Jadi dan suaminya juga, wah saya mau tidur karena besok mau kerja. Saya ambil waktu dan ya inilah waktunya kan, orang tua udah bobo, anaknya baru bisa diwawancara. Jadi kita juga berterima kasih banyak. Bu Sarah, makasih banyak ya Bu. Makasih dan sehat selalu. Matur nuwun. Sampai jumpa. Sampai jumpa.